Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku di sini Septian Widodo bukan saudara presiden. Nah, teman-teman, sebelumnya aku ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat teman-teman yang merayakan dan teman-teman yang menghadapi musibah di tahun 2020 ini. Aku harapkan semoga dapat dilalui dengan secepat mungkin dan dapat membuat perbaikan-perbaikan yang lebih cepat di kemudian hari, tentunya untuk keluarga dan orang-orang terdekat yang dicintai. Nah, sesuai dengan video judulku hari ini, aku sebelumnya itu sudah buat video tentang 4 bank yang akan memiliki profit di masa datang setelah krisis. Nah, buat teman-teman yang sudah pegang 4 bank itu, boleh komen di bawah ya. Sudah berapa persen cuannya? Yang paling tinggi itu kalau nggak salah aku BRI ya. BRI itu sempat kemarin di harga 2.950 harga terakhirnya. Wow, selamat buat teman-teman yang udah cuan. Oke. Nah, sesuai dengan judul videoku hari ini, yaitu aku akan ngebahas kira-kira nabung mana yang baik. Nabung ke saham atau nabung ke bank biasa. Nah, jadi tonton terus video ini, aku akan jelasin. Oke, teman-teman. Nah, videoku sebelumnya itu aku tadi sudah menceritakan bahwasanya aku mereview 4 bank yang memiliki profit yang akan baik setelah masa krisis, tentunya setelah corona ini berakhir. Kenapa? Kenapa 4 bank itu wajib memiliki pemulihan yang lebih cepat, karena ya kita tahu agar ekonomi itu bisa pulih lagi, sektor keuangan lah bagian-bagian vital yang akan tumbuh pertama kali, baru diikuti sektor-sektor lainnya. Oke, nah, sesuai dengan judul, jadi aku akan ngebahas bagaimana sih lebih baik menabung di saham kah atau menabung di tempat-tempat lain. Nah, jadi kalau misalnya kita menabung di tempat biasa seperti bank, nah kita tahu ya ada potongan, ya kan, biaya admin per bulannya kita harus bayar dari bank gitu. Nah, jadi kita rata-ratakan misalnya yang kita tabung itu nggak bertambah. Jadi seperti ini, kita asumsi bahwasanya 1 tahun itu kamu bisa menabung sebesar 6 juta rupiah. Ting, 6 juta ya. Nah, jadi di 6 juta ini, maka kamu akan menabung rutin terus-menerus selama 15 tahun. Selama 15 tahun. 15 tahun. Nah, kalau kamu menabung 6 juta selama 15 tahun, maka uang kamu akan sebesar 90 juta rupiah. Nah, selama 15 tahun terus nabung 9 juta. Nah, kira-kira kalau nabung di saham bisa nggak hasilnya itu lebih dari 90? Yes, teman-teman. Jadi kalau kamu nabung di saham, hasilnya bisa lebih dari 90 juta. Dan juga hasilnya bisa di bawah 90 juta. Nah, jadi buat teman-teman, kamu harus benar-benar teliti. Nah, aku ambil rata-rata untuk saham-saham yang memiliki fundamental yang baik, itu kira-kira kenaikannya itu sebesar 15% per tahun. 15% per tahun, jadi uang kamu itu terus bisa tumbuh per tahunnya. Jadi kita asumsi bahwasanya kamu itu menabung sebesar 6 juta rupiah per tahun. Berarti per bulannya sekitar 500 ribu, 500 ribuan. Nah, jadi kita tabung itu sebanyak 6 juta selama 15 tahun. Bagaimana hasilnya? Luar biasa teman-teman, hasilnya mencengangkan. Kalau kamu menabung 6 juta selama 15 tahun dengan profit 15% per tahunnya, rata-rata ya teman-teman, rata-rata. Nah, ada juga yang lebih dari 20%, ada juga sampai 25%. Namun kan kita ambil 15 tahun itu pasti ada fluktuatif, naik turunnya. Kita rata-ratakan 15% per tahun. Maka jika kamu menabung 6 juta per tahun tersebut, kamu di tahun ke-15 uang kamu itu sebesar 285 juta 482.465 rupiah. Wow, ini uangmu. Nah, kamu bayangi, tadi yang biasa
itu harganya sebesar 90 juta. Namun kalau kamu investasi saham di sini, kamu akan mendapatkan uang sebesar 200 jutaan. Biasa kan teman-teman? Nah, inilah yang dilakukan orang-orang, tentunya orang-orang yang punya uang-uang lebih untuk mengalokasikan dananya ke saham. Nah, memang nggak semua saham itu baik ya teman-teman. Bisa aja kalau kamu itu nabungnya 90 juta tadi dengan perusahaan yang salah, maka uang kamu 15 tahun ke depan bukan 90, bisa jadi cuma tinggal 30 juta. Ya. Makanya itu kamu harus pinter-pinter. Nah, bagaimana caranya memilih investasi yang tepat di dunia saham? Tentunya aku ngasih 3 dasar, teman-teman. 3 dasar yang harus kamu harus kamu pilih atau harus kamu pilah-pilah, harus kamu saring dari semua perusahaan yang ada di Indonesia. Itu tiga tipe ini harus mendasar kali, harus benar-benar kamu pilih. Yaitu apa? Yang pertama, perusahaan itu harus memiliki untung, ya, harus untung per tahunnya. Setiap tahunnya dia tumbuh. Perusahaan itu setiap tahunnya tumbuh, maka kita logika aja teman-teman. Kalau perusahaan itu nggak tumbuh, bagaimana bisa kita dapatkan untung sebagai investor? Benar nggak? Nah, jadi kamu harus melihat perusahaan itu setiap tahunnya harus tumbuh, atau bahasa sederhananya dia selalu mencetak laba per tahunnya. Jadi kamu bisa cek di laporan keuangan ya teman-teman. Oke. Yang kedua, kamu harus melihat yang namanya dipimpin oleh siapa. Jadi harus manajemennya itu harus kredibel, harus dapat dipercaya. Pemimpinnya itu harus dapat dipercaya, bukan untuk kantong sendiri. Dia memang orang yang dapat dipercaya. Jadi bagaimana? Kalau cara aku sih, lihat aja di Google, lihat siapa direkturnya, siapa presidennya, lihat presiden direkturnya ya, bagaimana track recordnya. Jadi kamu lihat aja di Google, cari aja namanya, ketik gitu. Jadi aku sih melihat gitu, kalau dia udah track recordnya jelek, ya aku harus garis bawahi, kita harus sedikit hati-hati ya kan. Yang ketiga, yaitu produknya atau barang-barang yang dijual dari perusahaan tersebut itu dibutuhkan oleh banyak orang, atau di masa akan datang itu akan dicari orang tetap gitu. Contohnya nih, kamu mau mandi pakai apa gitu. Kamu makan pakai apa? Ya mungkin kan dari aktivitas, namanya manusia itu hidup pasti butuh yang namanya kebersihan, makan. Jadi seperti lo contohnya. Nah, jadi kamu harus lihat 3 dasar ini dulu. Jadi kalau udah kamu saring 3 dasar ini masuk di kriteriamu, maka kamu bisa analisa ke step berikutnya. Nanti aku akan buat kira-kira analisa apa lagi yang kira-kira bagus atau yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke perusahaan tersebut atau menginvestasi uang kita ke saham atau ke perusahaan tersebut gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi aku ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah cuan di sektor sektor perbankan yang sudah aku recommended di videoku sebelumnya. Selamat, karena aku juga udah cuan. Ya kan, tapi nggak banyak-banyak. Ya namanya kita mah bukan orang kaya ya. Setidaknya kita dapat membangun bangsa ini jauh lebih baik dengan membantu menginvestasikan uang-uang kita ke perusahaan-perusahaan yang dapat mengembangkan negara ini. Oke, baiklah teman-teman, sekian dari videoku hari ini. Jadi tinggal kamu sekarang mau pilih tabungan yang biasa dengan segini hasilnya selama 15 tahun, atau kamu bisa menabung ke saham dengan perusahaan-perusahaan yang baik menjadi segini. Ya. Oke, itu balik lagi ke kamu teman-teman. Kira-kira mau investasi ke mana? Dan ingat, ini disclaimer ya teman-teman. Nah, apapun yang saya katakan hari ini itu tidak menjamin 15 tahun yang akan datang. Ya, tetap tanggung jawab dan resiko itu berada di tangan kamu. Apa yang aku beri informasi hari ini itu melihat dari track record sebelumnya 10 tahun atau 15 tahun sebelumnya. Nah, jadi
Kalau kamu tetap yakin Indonesia akan tetap ada, Indonesia akan tetap maju, ya nggak ada salahnya kamu investasi uang kamu ke dunia saham. Ingat, karena hidup harus tetap bahagia, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.